Bunda, adakah hal-hal tabu ketika haid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa kembali bersama dengan audiens semua. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa nur Islam yang terang benderang. Menjawab pertanyaan dari Ananda Nadia tentang apakah ada hal-hal yang tabu dilakukan ketika mengalami haid. Untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu definisi haid. Apa itu haid? Kalau merujuk kepada fikih, darah yang keluar dari kemaluan perempuan berwarna merah kehitaman di masa-masa tertentu. Darah haid ini karena dianggap kotor, dianggap najis, maka berbagai suku dan agama di belahan dunia ini mempunyai tabu-tabu tertentu. Yang pertama, melarang untuk perempuan yang sedang mens pergi ke ladang untuk menanam tanaman karena tanamannya ini akan mati. Ada yang melarang perempuan-perempuan haid berkumpul bersama keluarga. Jadi dilarang makan semeja bersama keluarganya. Bahkan di beberapa suku mereka mendirikan bubuk menstruasi yang mana setiap perempuan yang ada di daerah tersebut haid maka berkumpul di gubuk menstruasi ini. Jadi benar-benar terasing dari masyarakat, bahkan dari keluarganya sendiri. Kemudian perempuan yang sedang haid juga dilarang memasak. Kemudian perempuan yang sedang haid harus memberikan tanda merah di bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Salah satunya adalah di matanya. Ya, kalau dulu itu merupakan tanda buat perempuan yang sedang haid, maka di masa sekarang ibu-ibu tidak saja yang sedang haid ya, yang tidak haid pun menggunakan. Ya, kita sebut dengan eyeshadow ya. Baik, kemudian tabu yang lainnya, perempuan-perempuan yang sedang haid ini dilarang untuk masuk ke kuil, dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, baik itu menyentuh kitab suci maupun menyentuh patung-patung dewa dan yang lainnya. Di dalam Islam tidak ada larangan yang begitu mengekang perempuan. Saya akan bacakan satu hadis yang berkaitan dengan perempuan yang sedang haid. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu annal yahuda kanat ida hadzatil mar'atu fihim lam yuakiluha. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya kaum Yahudi apabila seorang perempuan di antara mereka berhaid, mereka tidak makan bersama-samanya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahu Muslim. Lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kalau di dalam agama Islam yang dilarang itu seperti yang disampaikan oleh hadis yang saya bacakan tadi, yang pertama adalah dilarang bersetubuh. Yang kedua dilarang sholat. Yang ketiga dilarang berpuasa. Dan yang keempat dilarang tawaf ketika berhaji. Maka yang lain boleh dilakukan. Demikian kaitannya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hal-hal yang sangat dilarang bagi perempuan yang sedang haid ini. Kemudian ada banyak lagi di belahan dunia ini larangan-larangan yang kadang-kadang nggak masuk akal ya. Misalnya perempuan sedang haid nggak boleh mandi pagi katanya. Wah, ini luar biasa. Maka hal-hal yang seperti ini kalau kita kaitkan dengan kesetaraan gender, tentu saja merugikan pihak perempuan. Bagaimana caranya untuk memberikan edukasi? Tentu saja memberikan informasi-informasi yang benar, kemudian membuka ruang-ruang diskusi bagi para perempuan. Karena apa? Karena ketika kita memberikan informasi ini, maka
pembahasan tentang menstruasi ini yang biasanya rahasia menjadi tidak tabu lagi untuk dibicarakan, ya. Sehingga kita bisa memberikan saran, kita bisa memberikan bantuan kepada para wanita khususnya yang sedang haid, untuk mereka yang kesulitan karena hal-hal yang tabu-tabu ini. Contohnya kita memberikan pembalut, ya, pembalut gratis ke sekolah-sekolah atau ke tempat kerja, atau mungkin kita memberikan edukasi bagaimana sih memilih pembalut yang baik, ya, yang mana yang aman. Kita harus memberikan edukasi kepada para perempuan yang sedang haid ini. Jadi penting bagi kita untuk mendukung para perempuan ini agar benar-benar menjaga dirinya, tidak malu terhadap dirinya, sehingga kesetaraan gender ini akan tercapai. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.